Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya kita haturkan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita insyaallah matur suwun sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan teladan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk kepada bab baru lagi. Kalau kemarin kita membahas tentang adab makan dan minum, saat ini kita pindah kepada kitabul libas. Libas itu berpakaian, hadirin. Jadi maksudnya di sini adalah tata cara berpakaian, adabnya berpakaian, apa saja yang boleh dipakai dan apa yang tidak. Kemudian cara memakainya bagaimana, insya Allah di bab ini kita akan membahasnya. Kita masuk kepada bab 117, babustih babi saubul abiyat. Nah, ini yang pertama kali disampaikan bab sunnah. Sunnah menggunakan pakaian yang abiyat. Abiyat itu berwarna putih. Berwarna putih bukan berarti kalau berwarna selain putih, apalagi batik, tidak boleh, tidak. Tetap boleh, tapi yang disunahkan yang putih. Rasul juga ada pakaian yang merah, misalnya hitam ada. Bahkan ada pakaian beliau yang bergambar juga ada. Nanti kita ketemu riwayat-riwayatnya. Wajawazil ahmar, dan boleh menggunakan pakaian warna merah. Bapak yang berpakaian warna merah boleh, ini ada keterangannya. Wal akhdar, yang pakaiannya warna hijau boleh. Wal asfar, yang kuning. Aswad, hitam boleh. Wajawazi min kitnin, dan boleh yang pakaian terbuat dari cotton. Wakatanun, dan kapas. Wasyarin, dan bulu rambut bulu. Wasauf, dan wol. Waghairiha, dan lain sebagainya. Ilal kharir, yang tidak boleh adalah sutra. Untuk kaum laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ini judulnya. Baik, langsung kita masuk kepada riwayat-riwayatnya, hadirin. Di dalam Al-Quran ada Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sau'atikum. Ya bani Adam, wahai anak Adam atau manusia, qad anzalna, sungguh aku telah menganugerahkan alaikum kepadamu sekalian libasan, pakaian.
Jadi pakaian yang kita pakai ini sekalipun kita sendiri yang berupaya untuk membelinya, hakikatnya adalah Allah yang menganugerahkan. Karena tanpa anugerah Allah tidak bisa kita akan menggunakannya, tidak bisa mendapatkannya. Yuwari sawatikum, pakaian ini digunakan untuk menutup barang yang auratmu, aurat. Aurat itu ada dua macam, ada aurat utama dan ada aurat selain utama. Ini diperintahkan untuk ditutup. Lebih-lebih kaum wanita atau kaum ibu, seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Warisan dan sebagai sebagai perhiasan. Jadi pakaian ini sekaligus sebagai zinah, sebagai pepaes. Makanya pakaian itu modelnya juga macam-macam. Ada yang takwa, ada yang koko dan lain sebagainya. Celana juga begitu. Demikian pula kaum wanita pakainya lebih bermacam-macam lagi. Tetapi hadirin, katanya Allah, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian yang didapatkan dengan cara takwa, digunakan untuk bertakwa, dzalika khair, itulah pakaian yang paling baik. Pakaian yang digunakan untuk bertakwa, untuk ibadah, untuk menutup aurat, untuk menghindarkan hal-hal yang terlarang supaya auratnya tidak kelihatan dan sebagainya. Itu yang paling utama, yang paling baik. Dzalika khair, pakaian yang mengarah kepada unsur takwa. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha berfirman, wa ja'ala lakum sarabil, dan Allah juga menganugerahkan atau menjadikan kepada kamu sekalian sarabil, pakaian. Takikum al-harira, yang al-harra, yang dapat menghindarkan dari suhu yang tinggi, yang panas, hawa panas. Wasarobila takikumul baksa, dan pakaian yang dapat menutup kamu dari hawa dingin, cuaca dingin, dan sengatan yang tidak enak. Karena itu hadirin, inilah fungsi pakaian yang disyariatkan menurut agama Islam. Mudah-mudahan kita bisa menggunakannya. Ini diantara ayat-ayat Al-Quran yang ditampilkan oleh mu'alif terhadap bab ini. Ada dua ayat yang semuanya adalah mensyariatkan tentang berpakaian. Sekali lagi, pakaian yang mengarah kepada unsur takwa itulah yang terbaik. Baik, sekarang kita pindah kepada kepada hadis-hadis atau riwayatnya. Yang pertama, wa'an Ibnu Abbas, sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, kata Rasul, ilbasu min siyabikum al-abyado, ya, berupayalah untuk mengenakan pakaian yang berwarna putih. Sekali lagi, bukan berarti yang tidak putih tidak boleh, asalkan tetap syar'i. Jadi pakaian yang putih itu fa innaha, pakaian putih itu min khairi siyabikum, dari penilaian Allah yang paling baik dari pakaian-pakaianmu yang ada. Jadi Allah menyukai putih, lebih baik yang putih-putih. Wa kafinu fiha mautakum, bahkan Rasul perintah kepada kita untuk mengafani jenazah kita dengan kafan yang berwarna putih. Bukan berarti kafan itu tidak boleh corak, tidak boleh berwarna, boleh. Dulu hadirin, yang pertama kali sahabat Ansor itu hijrah ke Madinah, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin itu hijrah ke Madinah. Mereka masih baru di Madinah. Ya, ada pertolongan dari sahabat Ansor, tapi ya sekedarnya, secukupnya. Suatu ketika hadirin, ada di antara sahabat Muhajirin yang meninggal dunia.
meninggal durung duwe apa-apa sik anyar hijrah. Ketepatan yang meninggal ini ya sangat berkekurangan, sehingga pakaian-pakaian juga tidak punya, semuanya ditinggal di Makkah. Ketika hijrah di Madinah belum punya apa-apa. Tidak ada lain kecuali selain pakaian yang dipakai nggih, selembar atau selai selimut yang berwarna, wong Jawa lek ngarani lurik-lurik iku apa? Bergaris-garis. Doreng, masuk doreng ya. Nggih pokoknya seret-seret kayak selimut itu loh. Ya itu selimut, bukan kayak selimut. Itu yang dipunyai. Dan pendek hadirin. Sehingga adanya cuma satu, dan selimut itu kalau digunakan untuk membungkus jenazahnya ini tidak cukup. Kalau sempurnakan yang atas, kepalanya dicukupkan rapet, kakinya kelihatan. Nah, kalau dilorot kakinya yang kelihatan, yang tertutup, kepalanya kelihatan. Nah, karena itu hadirin, sahabat kemudian lapor kepada Rasul. Maka Rasul perintah sempurnakan yang atas, kepalanya disempurnakan, sekalipun cuma satu rangkep. Jadi hadirin, ngafani jenazah itu wajibnya satu lapis, baik laki maupun itu wajibnya. Sudah ada laron ya. Kemudian kalau lebih dari satu, apalagi yang perempuan atau kaum ibu, ditambah dengan basahan atau yang lain itu sunnah hukumnya, wajibnya satu, dan tidak harus berwarna putih, boleh berwarna selain putih. Dan bahkan kalau tidak ada sama sekali, boleh tidak menggunakan kain. Nah, karena tidak ada seperti ini, sahabat meninggal ini adanya cuma selimut dan satu dan kecil, tidak cukup. Maka Rasul bilang sempurnakan yang atas, bawahnya carikan apa saja yang bisa untuk menutup anggota tubuhnya jenazah itu tidak kelihatan. Nah, hadirin, ketepatan waktu itu yang ditemukan adalah namanya daun izkir. Izkir itu bahasa sana nggih. Mungkin kalau di sini seperti jenis pandan atau apa itu, baunya harum memang. Jadi itu yang dipilih. Yang atas disempurnakan dengan kafan itu, yang di bawah ditutup dengan itu. Jadi boleh hadirin kalau memang tidak ada. Karena itu mengafani jenazah itu tidak perlu macam-macam, ada surban, ada baju kuku, baju kurung, ada basahan dan lain sebagainya, itu tidak wajib. Sehingga karena yang diajarkan di masyarakat kita itu bermacam-macam, beraneka ragam, orang jadi takut hadirin, takut ngeramut jenazah, takut kalau tidak benar, takut kalau salah. Padahal satu pun boleh dan tidak harus bermacam-macam. Syukur kalau ada 3 lapis, 3 lapis. Tetapi yang terjadi di lapangan itu tidak jarang jenazah ketika sudah dimandikan, tidak jarang sekali lagi ada unsur-unsur tertentu yang keluar itu, baik terutama dari kubulnya, duburnya. Karena itu hadirin, kalau dulu diupayakan untuk dilapisi orang dulu nyebut cawet gitu. Saya enggak ngerti bahasanya apa itu. Kalau sekarang sudah ada pempes, jadi enak malah pakai pempes itu. Tujuannya hanya itu, untuk jagani bae ada sesuatu yang keluar dari duburnya lagi. Tidak menutup kemungkinan jenazah ketika dimandikan itu wis atus, sudah tidak ada keluar lagi. Tetapi selang beberapa saat, ya namanya orang mati sudah tidak ada tenaga untuk menahan klepnya itu. Jadi karena itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dikasih ini pempes, supaya seperti tadi itu
laksana. Jadi tidak keluar lagi sesuatu dari tubuhnya jenazah. Ini boleh hadirin, boleh seperti itu, bahkan harus. Jadi kembali Rasul pun memerintahkan untuk mengafani jenazah itu kalau ada yang berwarna putih. Wa kafinu fiha mautakum, kafanilah jenazahmu dengan kafan yang berwarna putih. Namun demikian kalau tidak ada putih boleh dengan kain yang berwarna selain putih, bahkan yang bergaris-garis kayak tadi itu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ini sama kayaknya Mas Ian. Cuma tagnya lain. Yang kedua dari sahabat Samurah, bukan samurai, Samurah radhiyallahu anhu qala, Imam Samurah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul abyado, berpakaianlah kamu dengan pakaian yang berwarna putih. Nah, karena itu hadirin, ibu-ibu zaman dulu sampai sekarang juga masih banyak kalau membuat mukena kayak Bu Kaltumi ini buat mukena itu milih yang putih, yang sunnah. Bukan berarti yang tidak putih tidak boleh, boleh. Ibu yang menggunakan mukena yang batik itu boleh, tidak apa-apa. Bahkan hadirin, mukena itu juga sebetulnya tidak wajib wajibnya menutup aurat. Jadi kalau menggunakan pakaian yang longgar seperti kulot itu misalnya sampai di bawah, kemudian nanti telapak kakinya pakai kaos kaki, tangannya juga sudah rapet, tinggal sedikit ini yang pucuk, terus yang terbuka juga cuma mukanya, boleh sholat. Celonoan atau kulotan itu boleh, tidak harus pakai mukena. Cuma orang dulu memang seperti itu dan pakai tatanan. Mukena itu yang bagus adalah terusan. Kenapa? Yang potongan yang atas sendiri bawah sendiri itu kalau tidak hati-hati, kalau dibuat takbir gini sini kelihatan. Nah, maka dengan pakaian yang terusan mukena yang langsung itu lebih aman, tidak mudah tersingkap oleh gerakan kita atau oleh angin. Kembali ke sini, albisu al-abyado, pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha adharu wa atyabu, karena pakaian warna putih itu lebih tampak bersih dan lebih ya Allah, lebih baik. Atyab itu baik. Kemudian sama dengan tadi, wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah jenazahmu atau mayitmu dengan kafan yang berwarna putih. Rawahu Nasa'i wal Hakim wa qala hadis sahih. Hadisnya sahih ini. Inilah hadirin perintahnya Rasul untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih. Nah, sekarang kita masuk kepada riwayat selanjutnya. Ini dibolehkannya berpakaian selain putih. Wa anil Barra, dari sahabat Barra, qala, Barra berkata, karena Rasulullah SAW marbuan itu postur tubuhnya Rasul itu sedang, tidak terlalu tinggi, tidak pendek, tidak gendut, juga tidak kurus, sedang pokoknya untuk ukuran masyarakat sana waktu itu, sedang. Jadi tidak jangkung tinggi ya ndak, pendek ya ndak, gendut ya ndak, apalagi obesitas ndak. Jadi sedang. Walaqad ra'aitu, kata Imam Barra, suatu ketika aku pernah melihat beliau fi khulatin, beliau menggunakan jubah. Jubah niku sing kaya napa? Sing teko isor niku. Nggih. Nggih, betul nggih. Hadirin, cuma perlu dihati-hati nggih. Jubah itu di Arab sana masih orang-orang yang bukan muslim itu juga pakaiannya kayak gitu, tradisinya orang sana. Lah maka Rasul mengajarkan supaya kita tidak tasabbuh dengan orang-orang yang non muslim, pakaian kita oleh beliau diperintahkan untuk meninggikan di atas mata kaki. Jadi kalau orang-orang non muslim, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain abu-abu itu juga begitu pakaiannya.
Itu kalau lihat film-film apa zaman dulu itu, cuma pakaian mereka menutupi telapak kakinya. Nah karena itu Rasul mengajarkan kalau menggunakan pakaian apa saja untuk kamu laki-laki jangan sampai menutup mata kaki, lebih-lebih kalau waktunya salat. Ini tuntunan apa Rasulullah. Jadi kembali Rasul itu pernah menggunakan apa khullah, jubah khamroa yang berwarna merah. Jadi boleh, boleh berbatik, atau bercorak atau apa namanya gambar, tapi yang lebih baik polos. Dari sekian pakaian yang polos, yang lebih baik adalah yang berwarna putih. Maro'a itu sayan qatu aksana minhu. Aku tidak pernah melihat nek cara bahasane dhewe ngoten nggih. Tidak pernah apa menyaksikan Rasul yang lebih pantes. Pantes itu bahasa Jawa to nggih. Menggunakan pakaian. Artinya pantes itu piye ya? Ya pantes nggih. Muda ganteng, muda apik, muda. Nah, ini namanya pantes. Terus lebu-lebu hati. Nggih. Ini yang pernah dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan dulu. Iki rada dawa. Bagi cerita. Sebelum masuk ke sini ada yang perlu dibahas di enten badan. Tidak ada. Lanjut. Ada. Monggo, mana mic-nya? Silakan, nggih. Saya membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca YouTube. Apakah keterangan-keterangan di YouTube itu bisa dianut apa? Ya. Pun ngoten mawon. Katanya ada satu video yang isinya sholat witir itu hendaknya kita beri keistimewaan dengan jarang membaca setelah selesai sholat itu membaca Subhanal Malikul Qudus Kudusun Rabbul Malaikati Waruh. Oke. Sampai duduk 3 kali. Selesai 3 kali, kita bersujud, baca lagi 5 kali. Bangun, baca lagi. Jadi 13 kali. Ditutup dengan ayat kursi. Allahu dan kursi. Itu saja tambahannya. Lalu mengenai riwayatnya saya tidak nyata. Katanya di dalam kitab itu pahalanya sama dengan mengerjakan 100 kali haji dan umrah. Oke, Bun, panjenengan ndak? Sudah. Bapak Haji Syahri terutama nggih. Di YouTube itu kan hanya tempatnya. Sebetulnya sama dengan di luar YouTube seperti yang di darat seperti ini. Orang yang di luar YouTube kayak kita ini juga bermacam-macam pendapatnya. Nah, maka saya pernah juga membaca di YouTube itu kalau kita ingin mengambil sebagai pelajaran, carilah pembicara atau ustadz yang wasikoh. Wasikoh itu yang genah-genah terkenal, terpercaya. Misalnya ya, kita sudah ngerti seperti kualitasnya Ustadz Adi Hidayat misalnya. Ini insya Allah kayak beneri. Bahkan Ustadz Adi Hidayat itu menerangkan lek ono amalan sing fadilahnya
maupun ya melampaui batas, tidak wajar. Ini genah nek ndak benernya. Kayak disebutkan apa ya dulu waktu rame-ramenya puasa Rajab apa ya. Barang siapa yang puasa Rajab ini pahalanya apa diampuni dosanya sekian apa sepanjang umur. Kemudian pahalanya sekian-sekian. Lah nek ngono kan sudah ndak usah sholat. Wis nglakoni puasa itu wis dosanya diampuni, pahalanya udah banyak. Ini kelihatan kalau dhaif, kalau tidak masuk akal. Jadi kalau ada riwayat-riwayat yang pertama disampaikan oleh orang yang belum kita kenal, belum kita yakini kebenarannya. Yang kedua menyampaikan tentang fadilah-fadilah yang juga berlebih-lebihan. Ini akeh ndak benernya. Kembali saya juga biasa Bapak ambil video dari YouTube misalnya tentang ceramahnya UAS misalnya Abdus Somad gitu. Ini bagus, insya Allah. Cuma memang kalau di Ustadz Abdus Somad ini cenderung kepada Nahdien Syafi'iyah. Tidak apa-apa, insya Allah juga benar, tidak ada yang nyimpang, tidak ada. Kalau Ustadz Hidayat insya Allah cenderung kepada netral, kanan boleh, kiri boleh, dan Ustadz Hidayat banyak mengarahkan kepada insya Allah sokehnya. Kemudian ada yang keras seperti Ustadz Firanda misalnya, Ustadz Basalamah siapa itu? Ini keras, tapi juga bener semuanya, bener, cuma keras. Lah kalau yang sedang-sedang, yang tengah-tengah ya Ustadz Abdus Somad misalnya. Nah kalau yang netral ya Ustadz Adi Hidayat, dan masih banyak ustadz-ustadz yang lain yang saya juga cenderung untuk mengikutinya, seperti Ar-Razi sopo iku, Dr. Ar-Razi, masya Allah lali saya, bagus. Kalau sudah terkenal seperti itu yang diambil, jangan sak kena dewe, karena di YouTube banyak orang yang hanya ingin YouTubernya banyak, semuanya diminta subscribe dan lain sebagainya. Hati-hati, kadang-kadang kita terjebak kotak menarik. Ada yang amalan begini, barang siapa yang tidak usah ngamalkan, cukup memutar video ini, nanti uang akan berdatangan kepadamu katanya. Coba enten malah judulnya gini, ludahi muka saya. Kalau ini tidak berhasil, coba lek ludahi apa terusan? Ini kan tidak masuk akal. Jadi monggo banyak keterangan-keterangan di YouTube yang kadang-kadang masih belum sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau saya kembali, kalau ingin mendownload atau apalah ya mengikutinya, pilih ustadz-ustadz yang sudah kredibilitasnya terkenal, atau kalau ustadz ini tarikot itu ada di Kalimantan tapi juga terkenal di YouTube, namanya Bakhit, Ustadz Bakhit. Ini ribuan bahkan mungkin puluhan ribu jamaahnya, luar biasa, terkenal sekali. Ini membahas tentang tarikot, tentang hakikat, tentang yaitu suluk dan lain sebagainya. Ini saya semuanya tak ikuti. Penjelasannya macam-macam. Memang satu ustadz dengan ustadz yang lain kadang-kadang ada perbedaan. Seperti Ustadz Bakhit sama Ustadz Abdus Somad ini cenderung kepada Nahdien, sehingga orang-orang yang keras seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, ini kadang-kadang ya kalau ndak persis seperti Nabi ndak mau, ada yang kayak gitu. Nah, oleh karena itu kembali, kalau saya boleh sampaikan, kalau mau mengambil di YouTube mengikuti tidak dilarang, asal jangan sembarangan. Juga sama dengan kita di masyarakat ini, ada ustadz yang sak kena EDW. Bapak yang banyak sekarang didengung-dengungkan itu bahwa rohnya para ahli kubur itu kalau malam Jumat kembali ke rumah. Ini ternyata saya buka untuk tentang itu, keterangan tentang ruh yang kembali ke rumah setiap hari Jumat itu, tak cari ustadz-ustadz yang seperti Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz
Buya Yahya, ini semuanya mengatakan itu tidak benar. Apalagi kalau siapa ya, lali aku jenenge ya, nggak benar. Jadi keterangan seperti itu kan namanya membuat perselisihan yang arahnya juga tidak jelas. Jadi kalau kita mencari ustadz yang sudah genah kredibilitasnya, maka kita insya Allah akan mendapatkan hasil keterangan yang baik pula, seperti Adi Hidayat tadi itu, atau yang lainnya. Silakan Bapak milih sendiri. Yang penting yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang sudah seperti itu baik untuk kita ambil dan kita. Saya juga biasa Bapak, karena hobi belajar itu termasuk hobi saya. Belajar kan boleh dari mana saja, termasuk dari YouTube, asalkan dengan cara yang benar tadi itu. Ngerti nggih? Mudah-mudahan menambah wawasan dan ilmu keagamaan kita. Mpun enten malih lanjut. Baik, kalau tidak ada kita pindah kepada riwayat yang keempat, masih tentang pakaian. Ini cerita dulu. Tapi ini rada dawa nggih, menyangkut berbagai macam hal. Sebuah riwayat dari Abu Juhaifah. Nggih, Juhaifah ada Hudzaifah. Nggih, ada Hudzaifah. Jadi ada 3, Juhaifah, Hudzaifah dan Hudzaifah. Yang ini Juhaifah. Wahb bin Abdillah radhiyallahu anhu qala. Suatu ketika kata Abu Juhaifah, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di Mekah. Nggih, pada saat masih di Mekah. Wa huwa bil Abtah. Satu ketika di satu dusun atau kampung yang bernama Abtah. Nggih. Dusun yang bernama Abtah fi Kubah. Saat itu beliau berada di tenda bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain. Lahu khamra'a. Beliau waktu itu mengenakan jubah yang berwarna merah. Min adamin, dari terbuat dari unsur kulit. Nggih, enggak ngerti bagaimana kok kulit bisa dibuat pakaian itu. Wallahu alam, cuma di sini pengertiannya seperti itu. Fakharaja Bilal. Nah, saat itu Bilal keluar biwudu'i, dengan membawakan air wudunya Nabi. Famin nadihin, lalu ada orang yang memisahkan diri. Wana ilin, dan ada juga yang mengambil sedikit air. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam khulatun hamro'ah. Beliau keluar dengan menggunakan pakaian jubah yang berwarna merah tadi itu. Ka'anni angduru ila bayadin sakihi, karena beliau akan wudu, maka beliau sedikit menaikkan kain bagian bawahnya, sehingga karena beliau bahasa Jawane nyincing lho, apa itu? Menyingsingkan. Maka kelihatan betis beliau, kentolnya kelihatan. Fatawaddoa, kemudian Nabi wudu. Wa adana Bilalun, dan Bilal adzan. Faja'atu at-tatabi'u fahu. Nah, ini juga pengertian. Bapak-bapak yang biasa adzan, ini adzan yang biasa dilakukan oleh sahabat Bilal. Bilal itu namanya orang, namanya orang Bilal bin Rabah. Cuma karena orang kita ini kadang-kadang fanatik, lek enek wong sing tukang adzan kemudian disebut dengan Bilal. Wong sing naikno khotib ke atas mimbar namanya Bilal. Padahal Bilal itu muadzinnya Rasulullah, namanya Bilal. Rasul punya 2 orang muadzin. Satu namanya Bilal bin Rabah, satu namanya Abdullah bin Ibnu Maktum. Abdullah Ibnu Maktum ini mohon maaf tidak kelihatan, tunanetra. Tapi justru beliau tugasnya adanya malam. Jadi kurang lebih sekitar 1 jam sebelum waktu subuh, Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum ini azan untuk memberitahukan kepada kaum muslimin kalau ini waktunya bangun malam, sepertiga yang akhir. Jadi dia adzan. Ini yang adzan justru Abdullah bin Maktum itu tidak kelihatan matanya. Nah, sementara Bilal ini yang adzan umumnya subuh. Nah, Bilal kalau adzan ini hadirin, at-tabi'uhu fahu hahuna wa hahuna. Bilal itu lek adzan, mulutnya ke sana dan ke sana kemari.
Artinya apa? Yaminan wasimalan, mengarah ke arah kanan dan ke arah kiri ketika beliau mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Lek hayya 'alas shalah cenderung mukanya Bilal ini ke arah kanan, ben suaranya terdengar oleh orang-orang yang di sebelah sana. Ketika hayya 'alal falah ini cenderung ke arah kiri. Ini dilakukan oleh Bilal. Hadirin, ini direstui oleh Nabi sekalipun tidak ada perintahnya dari Nabi. Maka ini boleh diikuti. Seperti panjenengan lakoni sholat syukurul wudu, Nabi tidak pernah perintah itu, tapi Bilal tidak pernah absen dari wudu, dan setelah habis wudu dia sholat 2 rakaat. Sehingga Allah memberikan kehebatan kepada sahabat Bilal. Suaranya sandalnya sahabat Bilal ini sudah terdengar di surga. Ditanya oleh Nabi, apa amalanmu? Rupanya sahabat Bilal ini istiqomah melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nabi tidak pernah melarang, Nabi tidak pernah mensesatkan, tidak pernah membid'ahkan, malah oleh Nabi diakui sebagai kebenarannya. Dan itulah menjadi hadis beliau yang disebut dengan takririyah. Nah, kalau kembali ke sini, Bilal nek adzan hayya 'alas shalah itu ke arah kanan mukanya. Diperhatikan oleh Abu Juhaifah ini tadi itu. Dan ketika mengucapkan hayya 'alal falah mengarah ke arah kiri. Summa rukizat, setelah selesai adzan dan iqamat, maka kemudian Rasul, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, menancapkan tongkatnya nggih, anazatun sebagai sutra beliau, fataqaddama fasalla. Kemudian setelah tongkatnya, ini masjidnya tidak seperti ini waktu Nabi, nggih. Masjidnya masih hamparan pasir sama kerikil-kerikil gitu, ada batasan batu di sana di sudut-sudut. Nah, karena itu hadirin, ketika beliau sholat, sutra itu ditancapkan sebagai batas. Jadi orang itu lek sholat sing apik di sutra nggih, apakah tembok atau benda apa saja sebagai batas wilayahnya dia sholat. Jadi antara dia berdiri dengan dia sujud itu ada batasannya. Nah, saat itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, beliau menancapkan tongkatnya sebagai sutra. Dan ketika sholat berlangsung, ini ternyata yamurru baina yadahi al-kalbu wal khimaru la yumna'u. Ketika beliau sholat nggih, ngimami para jamaah itu, rupanya di depannya ini ada binatang-binatang yang lewat, dibiarkan saja. Ada khimar, ada keledai, ada bihol, bahkan ada anjingnya yang juga lewat di situ. Karena masjidnya belum kayak gini, jadi bisa dimasuki oleh binatang-binatang, kucing, khimar, anjing, karena memang terbuka. Dan oleh beliau dibiarkan saja karena memang waktu itu belum turun syariat tentang larangan binatang-binatang yang lewat di depannya orang sholat, belum turun syariat itu. Wallahu alam. Hadisnya muttafaq alaih, disepakati oleh para ahli hadis. Jadi hadis ini agak sedikit panjang menerangkan bahwa beliau pernah menggunakan baju jubah yang warnanya merah. Yang kedua menerangkan tentang adanya sahabat Bilal, adzan itu mukanya ke arah kanan dan kiri, terutama ketika mengucap hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang ketiga menerangkan bahwa masjidnya waktu itu belum sama dengan masjid waktu sekarang ini. Sekarang ini apalagi di Masjid Makkah, di Madinah sudah lebih bagus daripada masjid-masjid kita ini. Yang ketiga, saat itu syariat belum melarang adanya binatang-binatang yang lewat di depan kita, termasuk bahkan ada naudzubillah anjingnya nggih, lewat di depannya orang yang sedang melakukan sholat. Baik. Anak 3. Yang kelima, sebuah riwayat dari Abu Rimsah Rifa'ah At-Taimiyyi, jenenge angel. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubani ahdoroni. Nah, ini menurut sahabat ini hadisnya diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi dengan isnad yang sahih.
Beliau juga pernah menggunakan pakaian yang apa ini? Atasan dan bawahan. Jadi kayak kita kan pakai baju dan sarung. Ini 2 potong. Nabi pernah, yang atas maupun yang bawah semuanya akhdoroni berwarna hijau boleh, pakaian seperti ini boleh, tapi jubah juga paling banyak yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menggunakan pakaian potongan ya kayak kita ini, ibu-ibu juga boleh menggunakan pakaian yang atas sendiri bawah sendiri, asal tetap terjaga tertutupnya auratnya. Yang ke-6, sebuah riwayat dari Abu Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala yauma fathi Makkah, pernah masuk ke Mekah ketika merdekanya kota Mekah. Wa alaihi imamatun sauda, beliau menggunakan imamah itu surbannya warna hitam. Boleh nggih? Hitam pun boleh, nggih. Sekalipun itu toh hanya surban, boleh. Mau warna apa saja pokoknya tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, wa Abi Sa'id Amr bin Hurais radhiyallahu anhu qala ka'anni angduru ila Rasulullah sallam wa alaihi imamatun, podo niki dengan ini tadi habis waktunya. Jadi ini juga sama menerangkan tentang Rasul biasa menggunakan imamah atau sorban yang berwarna hitam. Qad arkho, yang sorban yang satunya ditaruh di nun sewu kepalanya ya, diikat, kemudian ujungnya ini arkho ngelembreh torfai baina katifai, ngelembreh di antara dada dan lengannya kanan kiri ngeten. Ini ngelembreh. Jadi kalau menggunakan surban yang diikatkan di kepala, dilebihkan ujungnya, dilembrehkan kalau ikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan kebanyakan surbannya dibuat kalungan gitu, atau dibuat kemulan, ya tidak apa-apa, itu tidak wajib hukumnya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh, meniru apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan, waktunya habis, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.